Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari pembelajaran pertama kita, sesuai dengan janji Bapak, akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah ab'ad. Jadi yang termasuk sunnah ab'ad ya dalam sholat, yaitu sebelumnya Bapak jelaskan ya, itu ab'ad itu apa sih? Ya, wasumiyat bidzalika li'anha ashbahatil faraidu. Disebut dengan sunnah ab'ad karena dia serupa dengan fardu atau serupa dengan rukun ya. Fayatlubu sujudus sahwi, maka dituntut atau disunahkan untuk sujud sahwi idza tarakaha, kalau dia meninggalkan sunnah ab'ad tadi. Wahya bil ijmali salah satu. Jadi ada tiga ya, ada tiga yang termasuk sunnah ab'ad dalam sholat, yaitu pertama at-tasyahudul awal ya, tasyahud awal ya, duduk tahiyat awal, itu adalah sunnah ab'ad ya. Di sini disebutkan waquduhu wassalatu ala nabi, termasuk duduknya, baca salawatnya, itu termasuk daripada tasyahud awal. Kemudian yang kedua yang termasuk sunnah ab'ad adalah al-qunut ya, qunut, membaca qunut ya ketika sholat subuh, ini tentunya ya. Kemudian waqiyamuhu, ini qunutnya termasuk ruang lingkupnya adalah berdirinya ya, dan membaca sholawat ketika kunut itu bersolawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat. Nah ini jadi yang termasuk sunnah ab'ad. Yang kedua adalah kunut. Yang ketiga yang termasuk sunnah ab'ad jika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi, yaitu as-salatu alal ali fit tasyahudil akhir, yaitu membaca sholawat ya ketika membaca sholawat alal al ya, kepada keluarga ya, di tasyahudil akhir, di sujud di tasyahud akhir. Nah, baca sholawat kepada keluarga ini termasuk daripada sunnah ab'ad. Jika ditinggalkan maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian selain sunnah ab'ad dalam sholat ada namanya sunnah hayat. Hayat itu jika ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi, tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Mana yang dimaksud sunnah hayat? Wahia allati la yatlubu sujud sahwi idza tarakaha wa hiya baqiyatus sunani ghairil ab'ad. Jadi semua sunnah-sunnah dalam sholat selain ab'ad itu namanya hayat. Seperti membaca doa iftitah ya, kabiron atau wajah wajhiyah atau ya, ba'id baini ya. Kemudian membaca tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, itu semua itu hayat. Jika tinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Paham ya? Jadi itu yang Bapak maksud. Kemudian kita masuk kepada hikmah sujud sahwi. Apa sih hikmah sujud sahwi itu? Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud sahwi. Di antaranya pertama, menunjukkan bahwa kita pertama itu manusia itu bersifat lalai dan lupa ya. Hikmahnya, jadi jangan kita sombong ya, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang tidak tidur, yang tidak lupa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka bacaannya kan seperti pertemuan sebelumnya itu, subhana man la yanamu wa la yasfu, maka suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian menumbuhkan sikap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sujud itu kita merendah, kita mengakui diri kita lemah ya. Bayangkan saja kepala kita yang di atas ini ketika sujud sejajar dengan kaki kita yang paling bawah, betapa merendahnya ya kita. Kemudian menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah dari sujud sahwi adalah menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sujud sahwi. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu poin B, yaitu sujud syukur. Ini sering kita lihat di pemain sepak bola ya, ketika memasukkan bola terkadang mereka sujud syukur. Namun perlu diperhatikan di sana, apakah dia dalam keadaan suci kah, ataukah dia menghadap kiblat. Nah itu perlu diperhatikan juga ya, bukan sembarang sujud seperti itu. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud thank you ini kalau bahasa saya ya, bahasa daerah saya ini, setelah menerima kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu diumumkan bahwa si
Muhammad Zainal Abidin lulus dengan hasil memuaskan, ya, atau dengan hasil pujian, langsung dia mendengar kabar gembira, mendapatkan kenikmatan, langsung sujud syukur, maka itu namanya sujud syukur, ya. Kemudian kenikmatan itu bisa berupa kesehatan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kepuasan, keimanan, dan sebagainya, ya. Kemudian tata caranya kita lihat. Ternyata ada caranya, ada niat. Ya, ada niat. Kemudian yang niat ini nanti niatnya bisa dilihat di bukunya, ya. Yaitu niatnya adalah nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Saya berniat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Jadi dia berdiri, kemudian niat takbiratul ihram, Allah Akbar, seperti itu, ya. Kemudian sujud, langsung sujud membaca doa. Ini ada banyak versi di bukunya, nanti bisa dilihat, ya. Ini bisa digunakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau ada yang bisa, ada yang teks lainnya, yaitu Rabbi ja'alna muqimas shalah, ataupun, ya, nanti kita lihat, ya, bacaan yang di dalam buku itu banyak sekali, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Nah, itu salah satu bacaannya, ya. Nanti bisa dilihat di buku. Kemudian setelah membaca ini barulah salam. Nah, ini tata caranya. Ini untuk sujud syukur, ya. Jadi sujud syukur itu syarat sebelumnya harus terpenuhi juga, ya. Pertama, dia harus bersih atau dalam keadaan bersuci. Dia sudah berwudu, ya. Kemudian yang kedua, dia menutup auratnya, ya. Jadi ketika pemain bola itu masih kelihatan mohon maaf, pahanya dan seterusnya, itu aurat, maka tidak sah sujud syukurnya, harus tertutup semua. Makanya biasanya pakai kaos yang panjang seperti itu, ya. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama tadi, ketika dia sebelum melakukan sujud syukur, dia dalam keadaan taharah, suci, ya. Tempatnya pun harus suci. Dan yang ketiga, dia harus menutup aurat. Baru dia sah dalam melakukan sujud syukur. Kemudian sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika orang sedang membaca Al-Quran, kemudian menjumpai ayat-ayat sajadah, baik dia membaca ataupun mendengar, ya. Sujud tilawah hukumnya sunnah, ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya pernah membaca Al-Quran di depan kami, ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami pun bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Tata cara sujud tilawah yaitu sama seperti syukur, ya. Sujud tilawah ketika salat membaca sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian sujud tilawah dalam salat berjamaah seperti ini, ya, mengikuti imam, ya. Apabila imam sujud tilawah, maka makmum mengikuti sujud tilawah. Apabila imam tidak sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri, ya. Ikutilah imam. Kemudian yang ketiga, cara sujud tilawah di luar sholat, itu niat takbiratul ihram, sujud sambil membaca doanya, kemudian salam. Sama seperti sujud syukur. Niatnya nawaitu sujud dan tilawah lillahi ta'ala. Saya berniat sujud tilawah karena ta'ala, niat takbir, kemudian sujud dan salam. Itu tata caranya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pembahasan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bapak rasa sudah selesai, tinggal anak-anakku semua mempraktikkannya nanti dalam bentuk video, ya. Durasinya minimal 1 menit saja, jangan terlalu panjang, yaitu praktik 1 kali praktik sujud sahwi, kemudian sujud syukur dan sujud tilawah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa nanti untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan di WA tata cara pengumpulan penugasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.